Lelaki stoik itu ibarat sebuah sinema yang akhir ceritanya mustahil diterka oleh siapapun. Kaum Hawa sangat menyukai tipe pria seperti itu karena sanggup menjaga api penasaran di dalam batin mereka tetap berkobar hebat. Berawal dari rasa ingin tahu yang dalam, perlahan akan tumbuh menjadi sebuah kekaguman yang nyata. Dari kekaguman itulah nantinya akan lahir sebuah rasa nyaman. Dan dari kenyamanan tersebut muncullah benih asmara yang tidak perlu kamu kejar dengan susah payah, melainkan akan datang menghampirimu dengan sendirinya secara organik. Kini, saya akan membagikan 3 metode sederhana namun memiliki makna yang sangat mendalam agar kamu bisa menjelma menjadi sosok pria stoik yang berwibawa dan secara tidak sadar mampu membuat wanita jatuh hati pada pancaran auramu yang tenang. Hahaha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kawan-kawan semua para petarung asmara yang tengah menyimak siniar ini. Semoga perlindungan serta karunia dari Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menaungi setiap jengkal langkah kalian semua dimanapun berada. Kawan, pernahkah kamu merasa geli melihat tingkah laku pribadimu sendiri? Di saat wanita yang kamu dambakan mulai menunjukkan sikap masa bodoh, kamu justru menjadi semakin gencar mengirimkan pesan singkat kepadanya. Di saat sikapnya semakin membeku, kamu justru dilanda kepanikan yang luar biasa hebat. Pikiranmu bekerja terlalu keras hanya untuk mencari tahu di mana letak kesalahan yang kamu perbuat, namun anehnya, semakin agresif kamu memburunya, justru ia akan semakin melesat jauh meninggalkanmu. Rasanya layaknya kamu sedang bermain petak umpet sendirian, di mana hanya kamu yang sibuk mencari sementara dia sebetulnya sudah lama pulang dan asyik menyantap hidangan bersama pria lain. Kejadian itu memang terdengar lucu namun sebetulnya sangat mengiris hati. Hal yang jauh lebih menyesakan lagi adalah kesadaranmu bahwa semakin besar atensi yang kamu curahkan kepadanya, maka akan semakin luntur pula daya pikat yang kamu miliki sebagai seorang lelaki. Padahal kawan, di dunia ini sebetulnya terdapat tipe pria yang tidak perlu melakukan pengejaran membabi butuh. Tidak perlu pula bersandiwara menjadi sosok yang misterius, namun ia mampu membuat wanita terus memikirkannya sepanjang malam hanya karena ia memilih untuk diam 1000 bahasa. Hal ini bukan dipicu oleh sikap sombong yang tinggi hati, melainkan karena ia memiliki aset yang sangat langka di era modern yang bising ini, yakni sebuah ketenangan jiwa yang stabil. Sebuah ketenangan yang mustahil bisa dibeli dengan rangkaian pesan selamat pagi yang puitis, tidak bisa direkayasa dengan simbol senyuman di layar ponsel, dan sama sekali tidak bisa dibuat-buat melalui pembaruan status media sosial yang berlebihan. Lelaki stoik itu ibarat nyala api kecil di tengah terjangan badai. Ia nampak diam membisu namun sebetulnya tetap bersinar terang. Tidak banyak bertingkah namun kehadirannya sanggup menyuguhkan rasa aman yang hakiki bagi sekelilingnya. Terkadang wanita justru menjatuhkan hatinya bukan karena kamu sanggup memancing gelak tawanya, melainkan karena kamu mampu memberikan keteduhan batin kepadanya tanpa perlu berucap satu patah kata pun. Dalam pembahasan video kali ini, kita akan membedah rahasia mengapa sosok pria stoik selalu memiliki jalan yang lebih mudah dalam memikat hati wanita. Bagi kalian yang sudah tidak sabar untuk mengetahuinya, mari kita segera mulai pembahasannya sekarang juga. Mari kita awali dengan segmen perdana, yakni memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan teknik stoik dalam urusan asmara. Kawan, tahukah kamu bahwa istilah stoik sebetulnya bukan sekadar gaya hidup pria cuek yang sengaja ingin membuat wanita merasa penasaran, bukan pula sekadar akting tenang demi terlihat hebat di mata publik. Akar katanya bersumber dari peradaban Yunani kuno, sebuah silsilah filsafat yang telah eksis semenjak 300 tahun sebelum penanggalan Masehi dimulai. Tokoh-tokoh besarnya mencakup Epictetus hingga kaisar legendaris Marcus Aurelius yang pengaruhnya abadi hingga kini. Epictetus pernah memaparkan sebuah kebenaran fundamental bahwa sebetulnya bukan peristiwa eksternal yang terjadi di luar diri kita yang memicu penderitaan batin, melainkan cara kita dalam memberikan respons atau reaksi terhadap peristiwa tersebutlah yang menjadi penentu utamanya. Makna kalimat tersebut sangatlah mendalam jika kita renungkan kembali dalam konteks relasi asmara pria dan wanita. Bukankah mayoritas kegagalan dalam sebuah hubungan dipicu bukan karena adanya perubahan sikap mendadak dari wanita,
melainkan dipicu oleh ketidakmampuan pria dalam mengontrol reaksinya sendiri saat hal-hal kecil tidak berjalan sesuai dengan harapan pribadinya. Menjadi pria stoik bukan berarti kamu menjadi manusia mati rasa tanpa perasaan. Kamu tetap memiliki emosi yang sangat dalam, namun kamu menolak membiarkan emosi tersebut mengambil alih kemudi hidupmu secara ugal-ugalan. Kamu sanggup merasakan kesedihan tanpa harus nampak rapuh, sanggup merasakan kecewa tanpa perlu meledak-ledak dalam kemarahan, dan sanggup menyayangi tanpa harus menjadi budak dari rasa kasih sayang tersebut. Marcus Aurelius menegaskan bahwa ketenangan adalah sebuah momentum sakral di saat kamu berhenti memaksakan dunia agar bergerak searah dengan kehendakmu. Prinsip ini sangat relevan dalam dunia percintaan, karena pada kenyataannya wanita seringkali jatuh hati bukan karena kamu memiliki segalanya, namun karena kamu nampak tidak terguncang sedikit pun meski sebetulnya kamu sedang tidak memiliki apa-apa. Berdasarkan tinjauan dari psikolog klinis ternama Dr. Lisa Firestone, secara alam bawah sadar wanita memang memiliki kecenderungan lebih tertarik pada lelaki yang mempunyai stabilitas emosional atau mampu tetap kalem saat berada di bawah tekanan situasi yang sulit. Di mata mereka, pria yang sanggup menguasai gejolak batinnya terlihat jauh lebih aman, dewasa, serta sangat bisa diandalkan sebagai pendamping. Ini sangat kontras dengan karakter pria yang gampang dilanda panik hanya karena pesan singkatnya tidak segera dibalas atau mereka yang selalu memantau aktivitas gawai pasangannya setiap 5 menit sekali layaknya seorang investor yang cemas melihat harga saham yang sedang anjlok. Wanita memiliki insting yang sangat peka untuk merasakan frekuensi energimu. Apakah kamu benar-benar pria yang tenang atau sebetulnya kamu hanya sedang lapar akan pengakuan? Tatkala kamu terlihat sangat bergantung pada validasi atau needy, maka level daya tarikmu akan merosot secara perlahan tanpa pernah kamu sadari prosesnya. Filosofi Stoik memberikan pengajaran krusial bagi kita untuk hanya memfokuskan energi pada variabel yang memang berada di bawah kendali kita, serta mengikhlaskan segala hal yang berada di luar jangkauan kekuasaan kita. Kaum Hawa sangat menyukai pria yang menghidupi prinsip tersebut karena memancarkan aura kepemimpinan yang sudah matang. Maskulinitas sejati tidak terpancar dari bentuk otot badan, melainkan terpancar dari sikap hidup yang berdaulat. Pria stoik tidak melarikan diri dari perasaan yang ia alami, namun ia paham betul kapan momentum yang pas untuk memberikan respons dan kapan waktu yang tepat untuk tetap membisu 1000 bahasa. Ia sadar sepenuhnya bahwa asmara bukanlah perkara yang bisa kamu buru layaknya hewan liar, melainkan sesuatu yang akan mekar indah di dalam ruang kesunyian yang stabil. Jadi kawan, jika selama ini kamu merasa sangat letih karena terus-menerus melakukan pengejaran terhadap seseorang, barangkali letak kesalahannya bukan pada sosok wanita tersebut, melainkan pada kebutuhanmu untuk belajar diam dalam ketenangan yang berwibawa. Wanita terkadang sama sekali tidak membutuhkan pria yang terlalu banyak bicara di depannya. Mereka hanya mendambakan sosok pria yang sanggup tetap tenang di saat semua orang di sekitarnya mulai dilanda kepanikan. Selanjutnya kita akan memasuki bagian kedua mengenai alasan mengapa kaum Hawa justru sangat menyukai sosok pria yang berjiwa stoik. Jika selama ini kamu berasumsi bahwa kriteria wanita hanya terpaku pada ketampanan rupa, kemapanan materi, atau mereka yang pandai melontarkan lelucon setiap saat, maka kamu keliru besar. Bukan berarti variabel tersebut salah, namun jangkauannya jauh lebih luas dari sekadar itu. Realitas di lapangan membuktikan banyak wanita justru jatuh hati pada lelaki yang tenang, pria yang tidak boros dalam bertutur kata namun setiap kalimat yang ia keluarkan memiliki kedalaman makna yang berbobot. Sosok pria yang tidak menampakkan eksistensinya di setiap waktu, namun sekalinya ia hadir, kehadirannya langsung meninggalkan impresi yang kuat dan tak terlupakan. Karakter wanita memang unik, ada kalanya ia sanggup meninggalkan pria yang luar biasa perhatian hanya demi terus memikirkan pria yang bersikap santai seolah tidak menaruh peduli kepadanya. Meskipun lisannya berujar bahwa pria tersebut bersikap menyebalkan, namun batinnya tidak sanggup berhenti memutar memori tentang pria itu. Rahasia besarnya terletak pada vibrasi energi yang kamu pancarkan saat kamu bersikap tenang, yang mana hal tersebut memicu rasa aman sekaligus rasa penasaran yang menggelitik di dalam diri seorang wanita.
Berdasarkan perspektif psikologi evolusi dari Dr. David Buss dalam silsilah seleksi alami, wanita memang memiliki kecenderungan mencari pasangan yang mampu memperlihatkan stabilitas emosi serta kontrol diri yang mumpuni. Kualitas tersebut dianggap sebagai sinyal benderang bahwa pria tersebut sanggup memberikan proteksi serta merupakan figur yang kredibel dan tidak mudah goyah oleh badai kehidupan. Pria stoik yang mahir meregulasi perasaannya nampak layaknya mercusuar di tengah samudera yang sedang mengamuk. Ia tetap stabil dan tidak guncang oleh hantaman ombak, sehingga membuat wanita merasa terlindungi saat berada di orbitnya. Wanita memiliki sensitivitas yang sangat tinggi dalam membaca bahasa tubuh, intonasi suara, hingga frekuensi energimu. Jika kamu menunjukkan kegelisahan batin, ia akan segera mendeteksi bahwa kamu sebetulnya sedang haus akan atensi. Itulah pemicu mengapa saat kamu mulai berpikiran yang macam-macam hanya karena komunikasi yang sedikit terhambat, ia sebetulnya tidak hanya sekadar membaca teks pesannya, namun ia sanggup menangkap getaran kepanikanmu. Energi pria yang sedang panik itu diibaratkan layaknya kucing yang basah kuyup terkena hujan, bising, bingung, dan sama sekali tidak terlihat berwibawa atau elegan. Kondisi ini sangat berbeda dengan pria stoik yang tidak merasa perlu merayu atau memaksa karena kebungkamannya pun sudah syarat akan makna yang dalam. Justru di saat kamu tidak banyak bertingkah, wanita akan mulai bertanya-tanya di dalam benaknya mengenai alasan sesungguhnya di balik ketenanganmu tersebut. Tatkala pikiran penasaran itu muncul, artinya sosokmu sudah mulai menetap di dalam fantasinya tanpa perlu kamu meminta izin atau permisi terlebih dahulu. Pria stoik bukanlah mereka yang sengaja bersandiwara menjadi dingin, namun mereka yang memiliki kedaulatan atas jiwanya sendiri secara utuh. Penguasaan diri semacam ini sangatlah menggoda bagi lawan jenis. Berbagai riset mengemukakan bahwa wanita lebih gampang menaruh rasa pada pria yang memiliki kontrol diri yang kuat karena hal itu merefleksikan tingkat kematangan serta rasa percaya diri yang tinggi. Pria yang sanggup mengelola emosinya dianggap juga sebagai pria yang sanggup mengelola arah tujuan hidupnya. Itulah pemicu mengapa wanita menyukai pria yang tidak gampang terprovokasi. Saat ia diberikan pengujian ia tetap diam, saat disindir ia hanya memberikan senyuman, dan saat dipancing konflik ia justru bersikap sangat bijaksana. Pria stoik itu ibarat sebuah alur cerita film yang tidak bisa diterka bagaimana akhirnya. Dan hal itulah yang menjaga api penasaran seorang wanita tetap menyala terang. Di balik rasa ingin tahu itulah nantinya kekaguman akan tumbuh subur, yang kemudian bertransformasi menjadi rasa nyaman hingga akhirnya berujung pada getaran asmara yang tulus. Wanita tidak akan jatuh cinta hanya karena kamu memburunya secara obsesif setiap waktu, melainkan ia akan luluh karena kamu tetap stabil bahkan saat dunia asmaramu sedang dilanda kekacauan. Ketenanganmu sebetulnya bersuara jauh lebih nyaring daripada ribuan rangkaian kalimat cinta yang sangat klise di telinga mereka. Langkah ketiga akan mengulas mengenai berbagai indikator bahwa dirimu sebetulnya belum mencapai level stoik yang sejati. Akuilah kawan, seberapa sering kamu memantau layar gawai hanya untuk memastikan apakah ia sudah memberikan balasan pesan atau belum? Jika pada 1 jam pertama kamu masih bisa menahan sabar, namun di jam kedua kamu mulai merasa resah, dan di jam ketiga kamu justru sibuk mencari ulasan video mengenai cara membuat wanita rindu, maka itu adalah tanda awal yang benderang bahwa kamu belum berjiwa stoik sepenuhnya. Pria stoik tidak akan pernah mengizinkan rasa ingin tahunya berubah menjadi siksaan bagi kondisi mentalnya sendiri. Ia tidak akan pernah mencoba melawan jalannya waktu atau menuntut agar setiap pertanyaannya dijawab pada detik itu juga. Karena ia memahami betul bahwa apa yang memang ditakdirkan menjadi bagiannya akan datang tanpa harus ia kejar secara paksa. Indikator kedua adalah sikapmu yang terlalu mudah untuk merasa tersinggung. Saat balasan pesannya datang terlambat dari biasanya, kamu langsung berasumsi bahwa ia tidak lagi menyukaimu. Atau saat ia tidak mengirimkan simbol hati dalam pesannya, kamu merasa seolah-olah seluruh semesta sedang menolak kehadiranmu. Tenangkanlah pikiranmu. Bisa jadi ia memang benar-benar sedang sibuk dan tidak sedang dalam rencana untuk meninggalkanmu. Menurut pandangan ahli psikologi Dr. Susan Whitbourne,
Individu yang memiliki kekurangan dalam hal regulasi emosi cenderung menafsirkan setiap hal sepele sebagai bentuk ancaman terhadap harga diri mereka sendiri. Dalam konteks hubungan, perilaku semacam ini justru membuatmu nampak sangat ringkih serta sangat mudah untuk didikte oleh orang lain. Wanita memiliki radar yang sangat tajam untuk membedakan mana pria yang benar-benar memiliki ketenangan batin dan mana pria yang sebetulnya sangat mudah untuk dipancing emosinya. Saat kamu meledak hanya karena perkara yang sepele, ia akan segera menyimpulkan bahwa kamu adalah pria yang belum selesai dengan egomu sendiri. Indikator ketiga adalah kebiasaanmu untuk selalu menyalahkan diri sendiri atas setiap perubahan sikap yang ia tunjukkan. Padahal terkadang seorang wanita hanya memerlukan ruang privasi untuk dirinya sendiri tanpa ada sangkut pautnya dengan kesalahan dari pihakmu. Ajaran Stoik menekankan agar kita senantiasa berfokus hanya pada variabel yang berada dalam kontrol kita, bukan pada bayangan ketakutan yang kita ciptakan sendiri di dalam pikiran. Pria Stoik tidak akan menyiksa jiwanya dengan pemikiran-pemikiran yang berlebihan. Ia cukup melakukan observasi dengan teliti tanpa harus memberikan reaksi yang bersifat emosional. Diam yang didasari oleh ketenangan memiliki kelas yang jauh lebih tinggi dibandingkan diam yang didasari oleh rasa cemas yang mendalam. Terakhir, tanda yang paling sering muncul adalah saat kamu berusaha keras menampakkan kesan tenang di permukaan, namun sebetulnya kamu sedang menahan diri sekuat tenaga agar tidak segera menghubungi dia, sembari memendam perasaan gelisah yang menyesakkan di dalam batin. Itu bukanlah wujud Stoikisme yang autentik, kawan. Itu hanyalah bentuk represi emosi yang sebetulnya belum benar-benar sembuh. Stoikisme yang asli bukan perihal menahan diri karena dihantui rasa takut akan kehilangan, melainkan karena kamu sudah sangat memahami berapa nilai intrinsik yang ada dalam dirimu sendiri. Jika kamu masih dikendalikan oleh fluktuasi emosi sesaat dan masih sangat lapar akan validasi agar merasa dicintai, maka itu tandanya kamu masih berada dalam fase yang penuh gejolak. Selama kondisi mentalmu masih tidak stabil, wanita tidak akan pernah merasakan keamanan yang sesungguhnya saat bersamamu. Sebab pada hakikatnya wanita tidak sedang mencari pria yang sempurna tanpa cacat. Mereka sedang mencari sosok pria yang sanggup meneduhkan badai di dalam batinnya melalui ketenangan yang terpancar nyata dari diri sang pria tersebut. Memasuki bagian keempat, kita akan membedah alasan mengapa ketenangan merupakan daya pikat tertinggi dalam sebuah proses pendekatan asmara. Pernahkah kamu menyadari, kawan, bahwa dalam sebuah jalinan hubungan, faktor yang paling sering membuat wanita jatuh hati bukanlah rangkaian kata manis, rupa wajah yang menawan, ataupun gelimang harta, melainkan kualitas ketenanganmu yang stabil. Ketenangan ibarat sebuah frekuensi halus yang sanggup menyeret perasaan siapapun yang merasakannya masuk ke dalam orbitmu. Meskipun kamu memilih untuk membisu, wanita sanggup merasakan adanya jaminan keamanan saat berada di dekatmu. Meskipun kamu irit dalam berucap, namun aura yang kamu pancarkan terasa sangat menyejukkan bagi jiwanya. Inilah manifestasi tertinggi dari sebuah energi stoik yang matang. Dalam silsilah filosofi Stoikisme, terdapat satu asas krusial yang diajarkan oleh Epictetus, bahwa sebetulnya bukan peristiwa yang menimpa kita yang mengganggu kedamaian kita, namun cara kita dalam menyikapi dan memberikan makna terhadap peristiwa itulah yang menentukan segalanya. Poin inilah yang akan membedakanmu dari mayoritas pria lainnya di luar sana. Wanita akan merasa terpikat kepadamu bukan karena kamu pria yang paling humoris ataupun paling perhatian, namun karena kamu terbukti tidak goyah sedikit pun saat situasi di sekelilingmu mulai bising. Ketenanganmu bukan berarti kamu bersikap masa bodoh atau abai, namun kamu membuktikan bahwa kamu cukup dewasa untuk tidak memberikan reaksi yang berlebihan terhadap setiap gangguan yang datang. Bagi wanita, hal ini merupakan magnet alami yang sangat sulit untuk ditemukan di zaman yang serba instan sekarang ini. Secara naluriah, wanita senantiasa mencari sosok yang bisa menjadi jangkar emosional bagi hidupnya. Seseorang yang sanggup memberikan stabilitas di saat batin sang wanita sedang dilanda badai ketidakpastian. Jika kamu sanggup menjadi ruang aman bagi dirinya untuk tampil apa adanya tanpa penghakiman, maka kamu tidak perlu lagi melakukan pengejaran secara agresif, karena ia sendiri yang akan berupaya kembali ke pelukanmu.
berbagai riset bahkan menemukan bahwa individu yang memiliki kemampuan regulasi emosi yang stabil dipandang jauh lebih atraktif secara romantis. Sistem di dalam otak wanita yang mengatur urusan emosi akan memberikan respons positif secara otomatis terhadap figur yang kalem dan memiliki pendirian yang sangat kuat. Jadi kawan, jika kamu sanggup tetap tenang saat ia sedang dilanda amarah, tetap bersikap lembut di saat ia sedang penuh dengan drama, serta tetap menunjukkan kebijaksanaan saat ia melancarkan serangan kata-kata, maka itu bukan indikator kelemahanmu, melainkan sebuah kekuatan batin yang sangat besar. Ketenanganmu sebetulnya merupakan bentuk dominasi halus yang tidak memerlukan suara yang keras atau tindakan yang kasar. Itulah wujud kontrol diri yang paripurna, bukan kontrol untuk menjajah diri orang lain, melainkan kontrol untuk berdaulat atas jati dirimu sendiri. Wanita memiliki insting yang sangat tajam untuk merasakan hal tersebut tanpa perlu kamu jabarkan panjang lebar lewat penjelasan lisan. Ia akan menyadari bahwa kamu adalah tipe pria yang unik dan tidak mudah untuk dikendalikan emosinya, yang mana hal itu justru akan memicu rasa penasarannya semakin dalam. Terkadang, metode paling efektif untuk membuat wanita merasa sangat tertarik bukanlah melalui pengejaran yang melelahkan, melainkan melalui proses berdamai dengan diri sendiri terlebih dahulu hingga kamu merasa utuh. Selanjutnya pada bagian kelima, kita akan membedah langkah praktis dalam mengimplementasikan teknik stoik selama proses pendekatan kalian. Kawan, memang sangat mudah untuk membicarakan perihal ketenangan secara teori, namun mempraktikkannya secara nyata merupakan sebuah seni yang menuntut latihan rutin dan konsistensi. Hal ini sama sekali bukan tentang acting so keren di depan wanita, melainkan perihal kedisiplinan batin yang benar-benar kamu konstruksi dari kedalaman jiwa. Sosok pria stoik yang asli bukanlah mereka yang bersikap cuek tanpa memiliki perasaan, melainkan mereka yang paham betul kapan saatnya harus mencurahkan kepedulian serta kapan waktunya untuk diam 1000 bahasa. Di sini saya akan memberikan 3 metode sederhana namun memiliki impak yang sangat dalam guna membentuk aura stoik yang solid dalam dirimu. Langkah pertama yang sangat krusial adalah jangan pernah bersikap reaktif, namun berikanlah respons dengan penuh kesadaran diri yang matang. Senecah, salah satu filsuf stoik paling tangguh pernah berujar bahwa kemarahan sebetulnya hanyalah sebuah bentuk kegilaan yang bersifat sementara. Kamu harus memahami bahwa kutipan tersebut adalah sebuah alarm peringatan bagi karaktermu. Tiap kali wanita melakukan perbuatan yang mengusik batinmu, seperti tiba-tiba menjaga jarak komunikasi atau memberikan balasan pesan yang nampak malas, janganlah kamu terburu-buru memberikan reaksi yang didasari emosi. Jangan langsung berprasangka buruk bahwa ia tidak lagi menyukaimu. Latihlah dirimu untuk mengambil jeda selama 3 detik sebelum kamu memberikan respons apapun terhadap stimulus tersebut. Durasi 3 detik memang terlihat singkat, namun ia sanggup menyelamatkanmu dari rasa penyesalan yang besar di kemudian hari akibat salah bicara. Dengan memberikan jeda tersebut, kamu memberikan kesempatan bagi logika untuk berbicara terlebih dahulu sebelum ego pribadimu meledak tanpa kendali. Uniknya kawan, wanita akan segera merasakan perbedaan kualitas dalam dirimu. Ia akan mulai membatin mengapa pria ini tidak mudah tersulut emosinya dan tetap nampak stabil. Hal itu akan membuatmu terlihat sangat berwibawa, misterius, serta memiliki nilai tawar yang jauh lebih tinggi dibandingkan pria kebanyakan. Langkah kedua adalah fokuslah hanya pada variabel yang benar-benar bisa kamu kendalikan. Ini merupakan inti ajaran stoik yang paling menantang namun sekaligus paling memerdekakan jiwa seorang pria. Terdapat hal-hal yang berada dalam jangkauan kontrol kita, dan ada pula yang mutlak berada di luar jangkauan tersebut. Kamu mustahil bisa mengatur perasaan seorang wanita, namun kamu memiliki otoritas penuh untuk mengatur bagaimana caramu bereaksi saat ia sedang berubah sikap. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk menaruh rasa suka kepadamu, namun kamu bisa bertransformasi menjadi versi terbaik dari dirimu tanpa harus kehilangan identitas asli kamu. Tatkala kamu sudah berhenti terobsesi pada hasil akhir dan mulai menikmati setiap detil prosesnya, maka wanita akan merasakan vibrasi energi yang sangat berbeda darimu. Ia akan merasa bahwa kamu tidak lagi lapar akan validasi eksternal, dan justru kemandirian itulah yang membuatmu semakin mempesona di matanya.
Kamu pasti pernah melihat pria yang sangat tenang saat masa pendekatan namun justru membuat wanita semakin penasaran setengah mati, bukan? Itu terjadi karena ia tidak lagi bermain di level, "Aku harus memilikinya," melainkan ia berada di level, "Aku akan tetap menjadi diriku sendiri dan membiarkan waktu yang membuktikan segalanya." Itulah pola pikir stoik yang murni yang wajib kamu ingat. Langkah ketiga yang tidak kalah penting adalah tetaplah bersikap lembut meskipun kamu sedang berada di tengah terjangan badai emosi. Perlu diingat kawan, bahwa menjadi stoik bukan bermakna kamu menjadi dingin layaknya benda mati yang tidak punya rasa. Justru sebaliknya, pria stoik sejati memiliki kepekaan yang sangat tinggi namun ia menolak untuk terjebak di dalam pusaran perasaannya sendiri secara berlebihan. Marcus Aurelius pernah menuliskan dalam renungannya agar kita menjadi layaknya tebing karang yang meski terus-menerus dihantam oleh ombak besar namun tetap sanggup berdiri kokoh tak tergoyahkan. Akan tetapi kawan, tebing tersebut sebetulnya tidak keras secara mutlak dalam segala hal. Ia memiliki kelenturan di bagian yang memang esensial. Maknanya adalah kamu diperbolehkan untuk bersikap lembut serta mencurahkan perhatian. Namun tetaplah memiliki garis batas martabat yang tegas. Itulah variabel yang akan memicu datangnya rasa hormat yang tulus dari wanita, bukan sekadar rasa iba semata. Sebagai ilustrasi sederhana, saat wanitamu sedang merajuk atau ngambek, janganlah kamu langsung melakukan pengejaran atau memohon maaf secara memelas seolah kamu telah berbuat dosa yang sangat besar, namun jangan pula bersikap masa bodoh secara kasar. Cukup sampaikan dengan nada tenang bahwa kamu memahami ia butuh waktu sendiri dan sampaikan bahwa kamu akan selalu ada saat ia sudah merasa siap untuk berbincang kembali secara dewasa. Kalimat sesederhana itu sanggup membuat seorang wanita merasa sangat dihargai tanpa kamu harus kehilangan kendali diri sedikit pun. Disitulah benih asmara akan mulai tumbuh subur, bukan karena rayuan gombalmu, melainkan karena kematangan sikapmu. Pria stoik itu ibarat hembusan udara segar di tengah panasnya drama hubungan. Ia tidak mengejar namun kehadirannya selalu dirindukan. Ia tidak banyak bicara namun setiap katanya syarat akan bobot kepemimpinan. Kita berlanjut pada bagian ke-6 yang sangat fundamental, yakni mengenai prinsip bahwa asmara sebetulnya bukan perihal memiliki orang lain, melainkan perihal penguasaan terhadap diri sendiri. Kawan, tahukah kamu alasan mengapa banyak pria mengalami kegagalan dalam mempertahankan wanita yang sebetulnya sangat mencintai mereka? Penyebab utamanya seringkali bukan karena kurangnya ketampanan rupa atau kemapanan finansial, melainkan karena sang pria gagal total dalam menguasai kemudi jiwanya sendiri. Wanita sebetulnya tidak hanya jatuh cinta pada sosok ragamu, melainkan mereka jatuh hati pada getaran rasa yang kamu ciptakan saat ia sedang berada di dekatmu. Jika kamu sanggup tetap tenang, maka ia akan ikut merasakan keteduhan. Jika kamu panik, maka ia pun akan seketika dilanda kegelisahan. Jika kamu bersikap terlalu melekat atau posesif, maka ia justru akan merasa kehilangan kedaulatan atas ruang pribadinya. Kasih sayang yang autentik bukan bermakna harus menempel setiap detik layaknya perangko, melainkan tentang pertemuan dua individu yang sama-sama memiliki kontrol penuh atas jiwanya masing-masing dan tetap sanggup saling menatap tanpa harus saling menuntut atau menekan. Itulah sebabnya Stoikisme memberikan pelajaran yang sangat jujur namun indah, bahwa sebetulnya kita tidak akan pernah bisa memiliki apapun di jagat raya ini secara absolut, termasuk sosok yang paling kita cintai sekalipun di dunia ini. Pemikiran dari Epictetus ini bukan bertujuan untuk mengajari kita bersikap masa bodoh atau apatis, melainkan ia sedang mengajarkan cara mencintai tanpa dihantui oleh ketakutan yang mencekam akan kehilangan, cara memberi tanpa harus mengharapkan imbalan yang setara, serta cara menyayangi tanpa harus terbelenggu oleh bagaimana hasil akhirnya nanti. Tatkala kamu sudah tidak lagi dicengkeram oleh rasa takut akan perpisahan, maka pada saat itulah kamu bertransformasi menjadi pribadi yang benar-benar merdeka. Dan kemerdekaan batin semacam itulah yang merupakan daya pikat tertinggi yang bisa dimiliki oleh seorang lelaki di mata wanita berkualitas. Wanita sanggup merasakan saat seorang pria tidak lagi disetir oleh ketakutan-ketakutannya sendiri. Ia akan merasa aman namun sekaligus diliputi rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap sosokmu. Ia merasa dicintai namun tetap diberikan kebebasan untuk tetap menjadi dirinya sendiri.
Dan di fase itulah posisi kamu bukan hanya sekadar pria yang ia sukai, namun kamu telah menjadi sosok pria yang sangat ia hormati. Marcus Aurelius pernah berpesan dengan bijak bahwa jika kamu mendambakan kebahagiaan yang sejati, maka hentikanlah hasratmu untuk mencoba mengendalikan segala hal yang berada di luar yurisdiksi kendalimu. Jadi kawan, asmara sebetulnya bukan soal bagaimana caramu mendikte atau mengendalikan dirinya, melainkan soal bagaimana caramu mengendalikan dirimu sendiri agar tetap menjadi versi terbaikmu bahkan di saat ia sedang tidak berada di sampingmu. Pada konklusi akhirnya kawan, wanita sejati tidak sedang mencari pria yang sempurna tanpa celah sedikit pun, namun ia sedang mencari sosok pria yang tenang, tidak reaktif, konsisten dalam setiap sikapnya, serta sanggup menjadi jangkar yang kokoh saat emosinya sedang tidak menentu. Saat kamu berhasil mencapai tahapan tersebut, kamu tidak akan lagi memerlukan berbagai teknik menggoda ataupun rangkaian kata rayuan yang puitis, karena vibrasi energimu sendiri sudah menjadi daya tarik alami yang sangat kuat bagi siapapun yang mendekat. Cinta sejati sebetulnya bukanlah perihal bagaimana cara menaklukkan hati orang lain, melainkan perihal bagaimana cara menaklukkan gejolak di dalam diri sendiri terlebih dahulu. Kebungkaman yang sanggup menggetarkan jiwa serta ketenangan yang sanggup menaklukkan hati orang lain. Kawan, terkadang asmara tidak menuntut banyak narasi verbal yang bertele-tele. Semakin tinggi tingkat pemahamanmu terhadap hidup, maka kamu akan menyadari bahwa mayoritas hubungan asmara luluh lantak bukan karena minimnya rasa kasih sayang, melainkan karena terlalu banyaknya reaksi-reaksi impulsif yang tidak perlu dilakukan. Pria yang benar-benar meresapi nilai stoik tidak akan lagi menyibukkan dirinya melakukan pembuktian diri secara berlebihan. Kehadirannya sudah terasa sangat nyata dan autentik bagi lingkungan sekitarnya. Ia tidak lagi merasa perlu bersusah payah meyakinkan wanita agar bersedia menetap di sampingnya, karena kualitas karakter pribadinya sendirilah yang membuat wanita tersebut berhasrat untuk tetap tinggal. Ketenanganmu merupakan bahasa tubuh yang paling romantis yang bisa kamu tunjukkan, dan kesabaranmu adalah wujud kasih sayang yang paling berkelas yang pernah ada. Kamu tidak perlu menjadi pria yang keras kepala ataupun bersikap dingin layaknya benda mati. Cukup jadilah lelaki yang sanggup diam dengan penuh keanggunan. Sosok yang paham betul kapan waktunya harus bersuara dengan lantang, kapan waktunya untuk melangkah mundur secara perlahan, dan kapan waktunya untuk sekadar menyunggingkan senyum sembari membatin bahwa kemenangan ego bukan prioritas utamamu, karena pengertianlah yang jauh lebih berharga untuk digapai. Sebab pada hakikatnya, asmara bukan perihal siapa yang paling gigih dalam melakukan pengejaran, melainkan mengenai siapa yang paling mumpuni dalam menjaga martabat dirinya saat batinnya sedang diguncang oleh cobaran hidup. Itulah intisari dari cinta yang sudah mencapai taraf kedewasaan. Cinta yang tenang namun memiliki kedalaman yang luar biasa dahsyat. Jika hari ini kamu sedang dilanda rasa kehilangan atau merasa sangat lelah karena terus memburu atensi seseorang yang tidak menghargaimu, barangkali objek yang harus kamu taklukkan saat ini bukan lagi sosok wanita tersebut, melainkan jati dirimu sendiri. Cobalah untuk berhenti sejenak. Tariklah napas dalam-dalam beberapa kali, dan tanyakanlah pada nuranimu yang paling jujur apakah perjuanganmu saat ini didasari oleh ketulusan rasa cinta atau sekadar demi memuaskan ego pribadimu agar tidak dianggap sebagai pihak yang kalah dalam persaingan. Saat kamu sanggup menjawabnya dengan kejujuran yang paling murni, maka kamu telah selangkah lebih dekat menuju kematangan jiwa yang diidamkan oleh banyak orang namun jarang sekali dimiliki oleh siapapun di dunia ini. Saya rasa cukup sekian ulasan yang bisa saya bagikan untuk kali ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya bagi kalian yang telah bersedia menyimak siniar ini hingga detik terakhir. Doa saya semoga kamu bertransformasi menjadi pria yang tidak hanya mempesona secara visual namun juga memiliki nilai martabat yang sangat tinggi di mata dunia. Jika tayangan ini sanggup menyentuh sedikit saja sisi ketenanganmu, barangkali itu merupakan sebuah pertanda awal bahwa kamu sudah memiliki kesiapan mental untuk belajar menjadi pria stoik yang elegan dalam melangkah. Sampai berjumpa kembali di tayangan edukatif selanjutnya di mana kita akan terus mengupas berbagai dimensi asmara dari perspektif yang jarang tersorot oleh mata awam namun sangat krusial bagi kehidupan kita. Tetaplah menjaga ketenangan batin, tetaplah menebar kebaikan kepada sesama,
dan tetaplah konsisten menjadi dirimu sendiri bersama satelit cinta untuk setiap hati yang tengah berproses mencari keteduhan sejati. Sebagai pesan penutup, pria sejati bukanlah mereka yang sanggup menundukkan hati wanita manapun yang ia mau, melainkan mereka yang sukses meredam badai di dalam sanubarinya sendiri hingga kehadirannya menjelma menjadi oase ketenangan yang didambakan oleh orang yang ia sayangi. Tetaplah semangat bagi para pejuang asmara di luar sana. Tidak ada niat sedikit pun untuk melakukan provokasi atau merendahkan martabat gender tertentu dalam setiap materi ini. Segala narasi bersifat substansial sesuai dengan kondisi unik masing-masing individu. Semoga memberikan manfaat yang nyata dan jangan pernah lupa untuk senantiasa mencari kebahagiaan dalam setiap jengkal langkah hidup kalian semua. Selamat berjuang dan semoga kejayaan batin senantiasa menyertai Anda.